Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru Indonesia. Anak-anak sekalian, tetap semangat belajarnya. Ya. Pada pagi hari ini, saya hendak membahas atau berbagi pengetahuan saja tentang puisi. Kali ini, saya tidak akan membahas tentang apa itu puisi, kemudian jenis-jenis puisi apa saja, kemudian pembagiannya apa saja, tetapi saya lebih pada bagaimana membawakan puisi yang baik. Oke, bagaimana cara mengenakkan puisi. Oke, bagaimana membawakan puisi ini yang kita sampaikan puisi ini sampai kepada audiens. Saya tidak membahas tentang teori. Teori itu penting. Tetapi terkadang praktiknya itu belum tentu bisa dilaksanakan. Jadi, untuk hari ini ada 3 poin saja yang saya mau sampaikan. Bagaimana dan apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Apa saja tuh? Jadi ada 3 poin penting bagi saya selama ini dalam menyampaikan puisi, dalam membaca puisi, dalam melatih dan sebagainya. Ada 3 poin penting yang harus dimiliki pada saat kita membaca puisi. Dan harus tersampaikan dan harus dilaksanakan. Apakah itu? Yang pertama, yang perlu diperhatikan bagi anak-anak sekalian dalam membaca puisi adalah artikulasi. Jadi artikulasi itu sangat penting. Sebab pesan tidak akan sampai kepada audiens jika artikulasinya tidak jelas. Jadi artikulasi itu sangat penting. Makanya poin pertama yang bagi catatan saya, bagi adik-adik sekalian yang hendak membaca puisi, maka yang perlu diperhatikan adalah intonasinya. Artikulasinya. Ya, artikulasinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intonasinya. Oke. Yang kedua adalah intonasinya. Yang pertama artikulasi, yang kedua intonasi, itu penting. Jadi puisi itu bukan sekedar teriak. Puisi itu bukan sekedar sedih, meneteskan air mata. Puisi itu bukan sekedar mendayu-dayukan suara. Puisi itu bukan sekedar merendahkan suara, tetapi bagaimana kita bisa bermainkan atau memainkan intonasi itu. Tidak selamanya kita membaca puisi itu harus tinggi nada suara kita. Dan tidak selamanya juga kita membaca puisi suara kita rendah gitu. Jadi sesuaikan dengan kata atau kalimat yang kita baca gitu. Kapan kita harus rendah, kapan kita harus meninggikan suara kita, tunjukkan power, tunjukkan rasa. Jadi sudah. Artikulasi, intonasi. Yang terakhir, atau yang ketiga, selama yang saya tahu ini, ya, dalam membaca puisi adalah gestur. Ya. Gestur. Yang mana dimaksud adalah 3 titik. Jadi, matanya hidup. Mulutnya, senyumnya sesuai dengan puisinya, marahnya sesuai dengan puisinya, menangisnya sesuai dengan puisinya. Jadi gestur ini menggambarkan isi puisi. Ya. Gestur menggambarkan isi puisi. Ini, mimik, gestur semua ini, yang 3 titik ini, menggambarkan isi puisi. Jika ketiga hal tersebut sudah dilaksanakan, ya, artikulasi jelas, intonasi mantap, gestur bagus, maka rasanya akan ada dengan sendirinya. Maka dapatlah feel-nya. Maka bagi adik-adik sekalian yang hendak baru mulai
atau sudah biasa membaca puisi, maka 3 poin ini perlu Anda perhatikan. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang salah atau keliru saya sampaikan, mohon dimaafkan dan mohon dimengerti. Karena saya berbicara berdasarkan pengalaman selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang bagaimana cara membaca puisi yang baik lagi benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, goodbye. Assalamualaikum.